Assalamualaikum. Aja nih. Ayo masuk. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Ayo masuk. Apa nih banyak pipa-pipa kayak gini? Oh, ini belum tahu ya. Belum. Hidroponik itu apa tuh? Ya, hidroponik itu media budidaya tanam yang tidak menggunakan tanah, pakai air gitu. Oh. Urban farming kayak gitulah. Emang di sini nanam apa aja, Kang? Di sini kita nanam pakcoy, bayam, kangkung. Nah, emang bedanya apa tuh? Kalau tanaman yang ditanam lewat hidroponik sama yang biasa ada di kebun gitu? Sama aja sebetulnya dari segi hasil sama. Ya kita menanam bayam ya jadi bayam gitu, nggak akan jadi cabai gitu kan, sama aja. Cuman yang membedakan mungkin dari medianya gitu kan, medianya yang biasanya di tanah kita dari air, memakai pipa gitu. Terus dari hasil mungkin kita gak pakai pestisida, kita gak pakai obat-obatan, jadi dari kesehatan juga bagus. Nah, kenapa nih ya Kang Dera tertarik jadi menjadi petani hidroponik nih? Oh, pertamanya sih lihat para senior gitu kan, ngeliat kok bertani bisa keren gitu, kok bertani bisa nggak usah bawa cangkul, nggak usah kesang-kesangan gitu kan. Ya di situ mulai ketertarikan, cari tahu sampai akhirnya mulailah bikin instalasi kecil-kecilan di rumah sampai akhirnya kita bikin produksi gitu buat memasukkan ke pasar-pasar. Saya pengen tahu nih, Kang. Gimana? Teknis menanam hidroponik itu kayak gimana sih prosesnya? Oke, kita ke sana tuh yuk. Oke. Yuk. Nah, ini proses pembibitan gitu. Sama sih kayak berkebun di tanah juga. Kalau bahasa ininya Sundanya ngebun-bun gitu. Nah, awalnya kita tebar benih. Ini benih kangkung. Iya. Nah, ini benih bayam. Nah, yang membedakannya biasanya kan pakai tanah tuh atau pakai sekam bakar. Kita langsung pakai media tanam rock wool. Sama fungsinya untuk nyerap air gitu. Nah, ini proses udah jadi gitu, udah keluar daunnya gitu, batangnya udah keluar. Nah, setelah ini biasanya dari pembibitan sampai jadi daun itu sekitar seminggu gitu. Setelah 1 minggu kita pindahkan media tanamnya ke pipa gitu. Penyimpanan rock wool dan tanamannya namanya netpot. Nah, si netpot ini tinggal kita masukin ke sini gitu. Selain kita udah memasukin, kita juga kan perlu air. Nah, air di sini fungsinya teh untuk narik. Jadi ini penampungan air, pandon diisi air, terus ditambah nutrisi. Kita tarik pakai mesin sirkulasi kayak akuarium. Kita tarik ke atas, masuk ke paralon kecil ini, lalu keluar, masuk ke paralon. Udah ke paralon, di sana outputnya masuk lagi ke sini. Jadi memang sirkulasi airnya terus berputar, dan ini tuh tidak harus memerlukan air seperti berkebun di tanah gitu. Kalau di tanah kan kita siram udah habis, ini kita terus berputar airnya gitu. Oke. Gimana? Dengar-dengar nih ya, selain sibuk bertani, katanya Kang Dera nih sering juga nih ngajar anak mengaji, terus katanya juga punya bisnis gitu, dagang, katanya nasi goreng juga. Oh iya. Nah, bisa ceritain nggak sih poinnya kayak gimana tuh? Oh iya. Ya sih, selain daripada saya berkebun gitu, saya juga aktivitas tuh dagang gitu, dagang nasi goreng. Dagangnya malam. Nah, untuk menyela-nyela keseharian, biasanya saya pagi-pagi di sini, siang udah belanja langsung siap prepare buat pedagang. Nah, untuk pengajian kayak gitu, biasanya saya seminggu 3 kali gitu. Jadi ditempatkan waktunya gitu. Kenapa nih alasannya Kang Dera nih ya, dari banyak kesibukan ini mau juga tuh ngajar anak-anak ngaji, kenapa sih? Oh, gini sih, kalau saya pribadi kan untuk seorang bisa mengaji itu kan tentu dari zaman sekarang udah mulai susah gitu kan. Ya setidaknya saya bisa bermanfaat lah dengan apa yang saya ketahui, apa yang bisa saya ajarkan gitu untuk pemuda
generasi berikutnya gitu ya, melihat zaman sekarang jarang gitu kan ya, saya ingin membawa perubahan lah gitu dari hal yang terkecil. Dari banyak aktivitas ini nih, ada bertani, terus berdagang, dan ajar anak kecil untuk mengaji. Emang nggak membatasi waktu Kang Dera untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu? Alhamdulillah gitu kan, selama ini tidak gitu, tidak mengganggu atau apa gitu. Yang jelas bersyukur aja gitu dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Nah, ngomong-ngomong tentang bersyukur nih ya, saya pengen tahu nih, makna bersyukur menurut Kang Dera tuh apa sih? Bersyukur gitu kan, bersyukur kan berterima kasih ya. Berterima kasih berarti kalau berterima kasih ada yang memberi gitu kan. Siapa gitu kan, itu Allah gitu kan. Tentu Allah memberikan di sini memberikan sesuatu kepada manusia gitu. Apa sesuatu itu yang saya ketahui kan, yang Allah kasihkan itu potensi gitu kan. Potensi itu pendengaran, penglihatan, hati gitu. Yang dimana pendengaran, penglihatan, hati ini tentu akan dipertanggungjawabkan gitu. Nah, sebagaimana gitu kan, penglihatan dan pendengaran ini harus digunakan untuk beribadah. Dengan saya seperti ini, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini menjadi nilai ibadah gitu di mata Allah. Amin. Wah, luar biasa nih Kang nih. Nah, terakhir nih ya, kan Akang juga pemuda nih ya, dengan segudang banyak aktivitas gitu ya. Ada pesan-pesan nggak sih buat pemuda-pemuda luar ini, khususnya para sobat syukur nih luar ini? Oh, paling ini aja sih kalau dari saya pribadi mah, yang namanya pemuda pasti harus mempunyai cita-cita, harus mempunyai impian. Dan impian itu tentu harus kita buat dari sekarang untuk bisa kita nikmati, dan tentu mimpi dan cita-cita itu memerlukan yang namanya pengorbanan gitu kan, dan perjuangan gitu. Tetap semangat gitu dengan apa yang dicita-citakan. Itu sih pesan dari saya, seorang pemuda harus mempunyai cita-cita. Luar biasa. Oke Kang, syukuran jazakallahu khair ya. Siap. Semoga semua yang sedang dikerjakan menjadi keberkahan. Amin, 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 amin. Amin, insyaallah. Oke, yaudah. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.